Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Husnul Khotimah, NPM 1811080236. Di sini saya akan melakukan sesi konseling dengan teknik client center. Selamat menyaksikan. Selamat datang di ruang konseling Mbak Novi. Baik, langsung saja ya Mbak. Apakah Mbak tahu apa itu proses konseling? Belum tahu. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Jadi konseling adalah pemberian bantuan kepada seorang konselor kepada konseli agar masalah tersebut bisa terselesaikan. Di sini saya sebagai konselor dan Mbak sebagai konseli. Baik, Mbak apakah ke sini datang sendiri atau ada teman? Datang sendiri. Oh, baiklah. Apakah Mbak datang ke sini atas kemauan sendiri atau paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Oh, baiklah. Alhamdulillah ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebelum kita melakukan proses konseling. Jadi baik, sebelum kita melakukan proses konseling, saya akan menjelaskan beberapa asas yang harus kita taati. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi ketika Mbak Novi menceritakan apapun masalah Mbak Novi, masalah Mbak Novi itu harus percaya kepada seorang konselor. Jadi yang tahu hanya kita. Jadi yang kedua ada asas keterbukaan. Maksud dari asas keterbukaan adalah ketika Mbak Novi menceritakan semua permasalahan Mbak Novi harus benar-benar terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi agar masalah yang Mbak Novi ceritakan kepada seorang konselor benar-benar tuntas dan Mbak Novi merasa apa yang telah diceritakan benar-benar lega dan tidak ada beban lagi. Baik, selanjutnya langsung saja Mbak Novi boleh menceritakan apa permasalahan Mbak Novi yang sudah Mbak Novi hadapi sekarang. Baik. Jadi begini ya Mbak, saya kan habis pulang pelatihan. Ya. Nah, masih nunggu visa turun. Nah, Ya. di sini dari sensei saya, dari guru saya itu mengadakan pelajaran daring seperti sekolah biasanya. Soalnya saya kan bahasa Jepang kan. Iya. Nah, jadi daring itu ada 3 kali dalam seminggu. Iya. Nah, itu kenapa ya Mbak? Saya tuh kayak males banget gitu. Padahal kan gak ngapa-ngapain gitu di rumah juga tuh kayak mager gitu. Terus dalam daring itu tuh kan 3 kali seminggu. Itu cuma ikut paling sekali itu maksudnya. Itu Baik. disakitkan sekali. Maaf sebelumnya Mbak. Berarti permasalahan Mbak yang pertama ini malas belajar ketika menunggu visa turun ya. Ya. Jadi tujuan Mbak sekarang ingin bekerja di Jepang. Ya. Karena dari sananya apa yang bikin Mbak menunggu sampai lama seperti ini? Alasan dari sananya. Karena seperti pada umumnya Mbak, di sini kan Indonesia masih Benar. proses virus corona. Benar. Tuh. Jadi di Jepangnya masih sulit untuk membuka untuk pekerja baru datang ke sana. Benar. Karena mereka menjaga negaranya gitu ya. Baik, apakah boleh saya tahu daring Mbak kan menjalani proses daring selama seminggu ada 3 kali. Hari apa saja? Hari Selasa, hari Kamis, sama hari Sabtu. Ketika Mbak sedang merasa malas ketika ingin mengikuti belajar dari rumah, Mbak biasanya melakukan apa di waktu luang tersebut? Biasanya cuma tiduran aja sih, terus main gadget, nonton drama Korea gitu. Oh baik, apakah ketika Mbak Novi melakukan hal tersebut seperti bermain gadget berlebihan, menonton drama Korea berlebihan, efek apa yang di dalam diri Mbak itu ketika melakukan hal tersebut? Apakah Mbak merasa bisa sendiri ketika menerima materi dari guru Mbak sendiri ketika tidak mengikuti kelas daring? Saya rasa tidak Mbak, soalnya malah semakin tidak mengerti pelajarannya. Korea sama Jepang kan beda ya, harusnya Benar, saya lihatnya iya.
lihatnya itu apa seperti kartun-kartun Jepang, anime Jepang. Ya di situ saya rasa tidak. Apakah yang Mbak rasakan ketika Mbak merasa boring dan tidak ingin mengikuti kelas online tersebut, Mbak? Ya kayak mager aja gitu, kayak males gitu. Padahal kelas online itu cuman sebentar ya. Benar. Kalau kita udah ngejalaninnya ya sebenarnya ya ayo aja gitu. Cuman kadang pas mau ngejalaninnya itu males banget gitu. Baik, saya mengerti. Berarti di sini Mbak sedang merasa benar-benar bosen ketika menunggu panggilan ke Jepang ya, Mbak? Karena Ya. efek corona Ya. yang sudah terjadi di negara kita ini. Baik, Mbak sudah sedikit dan agak banyak menceritakan hal tadi ya. Apakah Mbak Novi ingin menceritakan hal lain apa yang Mbak sedang alami sekarang? Iya. Dulu saya kan pernah masuk pelatihan ya Mbak. Itu Ya. selama 3 bulan di Bandung. Nah, setiap hari di sana itu kami itu diajari kayak setiap pagi itu berolahraga, sore juga begitu. Nah, saya ngerasa lebih kayak apa ya, sehat, Ya. ya semangat gitu. Tapi setelah pulang, nah itu kayak mungkin saya itu disiplinnya kurang kali ya Mbak. Jadi olahraga jadi males, apa-apa jadi males, jadi badan tuh kerasa lemes aja gitu Mbak. Baik, berarti apa yang membuat Mbak males ketika melakukan olahraga sehari-hari di rumah? Sedangkan mungkin apa karena Mbak nggak ada temen di sini yang diajak atau apa karena suasana sudah berbeda? Yang pertama temen sih Mbak. Soalnya kalau pagi-pagi keluar gitu pengen sebenarnya lari-lari pagi. Cuman kan kalau sendirian gitu kayaknya nggak seru, jadi males malu Iya. gitu ya. Temen sih saya rasa. Baik, apakah ada yang diceritakan lagi? Sudah cukup Mbak, itu saja. Baik, sekarang kita ambil kesimpulan ya Mbak. Jadi yang pertama Mbak sudah merasa bosan ketika menunggu panggilan ke negara Jepang. Mbak jadi merasa bosan di rumah, jarang mengikuti kelas online, Mbak lebih banyak menghabiskan waktu di gadget, bermain game dan menonton drama Korea ya Mbak. Yang kedua, Mbak ada masalah di olahraga yang malas. Ketika Mbak pulang kampung malah malas, tapi ketika pas pendidikan Mbak merasa semangat dan merasa sehat ya Mbak. Baik, dua hal tersebut Mbak bisa mengambil kesimpulan sendiri. Apakah ketika Mbak merasa bosan dan merasa boring ketika di rumah dan tidak mengikuti kelas online tersebut, apakah Mbak merasa baik pada diri Mbak? Saya rasa tidak. Saya semakin apa ya, seperti semakin insecure gitu pada diri sendiri Ya. Mbak. Karena malas itu tadi. Baik, Mbak sudah menemukan jawaban sendiri ya Mbak. Mbak sudah tahu Mbak merasa insecure, Mbak merasa rugi sendiri ketika tidak mengikuti materi yang sudah guru Mbak sampaikan. Baik. Jadi selanjutnya apakah Mbak ingin melakukan perubahan? Ya, saya ingin sekali melakukan perubahan. Apakah Mbak ingin melakukan perubahan setelah ini atau akan masih melanjutkan hal negatif Mbak yang lakukan sekarang ini? Secepatnya, kalau bisa detik ini Mbak. Alhamdulillah. Baik Mbak, terima kasih waktunya sudah sempat menceritakan permasalahan Mbak, salah satu permasalahan dalam diri Mbak, yakni ketika bosen atau malas olahraga di rumah ya. Semoga setelah ini Mbak segera menerima panggilan ke negara Jepang. Semoga Amin. Semoga Mbak sehat selalu ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Apakah Mbak merasa lega sekarang sudah menceritakan sedikit kepada saya? Ya, saya merasa lega. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Sama-sama.